Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumita Rizky dengan NIM 2216030021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda dan uji analisis klasik. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir statistik lanjutan. Baik, berikut ini saya akan menampilkan langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi IBM PSS untuk menganalisis regresi linear berganda dan juga uji analisis asumsi klasik. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis regresi linear berganda. Yang pertama, kita bikin variabel X1, X2, X3 sampai X4 dan Y. Terus kita pindah ke desimal. Kita ganti 0 dari angka-angka tersebut, kita ganti menjadi 0 semuanya kecuali Y. Lalu klik data view. Kita salin terlebih dahulu data yang telah Ibu berikan. Terus kita pindahkan ke data view. Dan setelah itu kita klik analis, terus regresi ya. Pilih linear. Lalu kita pindahkan Y ke dependence X1, X2, X3, X4-nya ke independen. Lalu kita klik statistik, terus kita klik collinearity diagnostic, terus kita klik continuous. Lalu kita klik plot. Setelah itu kita pilih yang Z-plane, pindahkan ke X, regressive ke Y. Tuh kita klik histogram, tuh continue. Lalu kita save. Tuh kita pilih yang unstandardized. Klik continue. Lalu kita klik OK. Baik, di sini telah keluar data yang telah kita uji tadi, yang akan kita pindahkan ke Word. Selanjutnya kita menguji data Kolmogorov. Kita klik lagi analis, terus kita cari not parametric test. Terus kita klik legalizer dialog. Terus kita klik 1 sample KS. Kita pindahkan unstandardized result ke variabel list. Lalu kita okekan. Dan keluar data yang akan kita pindahkan ke Word. Baik, di sini saya akan membacakan hasil data yang telah kita cari di aplikasi SPSS.
Hasil analisa regresi linear berdiagram dan uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji asumsi klasik, ada yang namanya uji normalitas. Kita lihat datanya yang di atas. Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov v. Smirnov didapat nilai signifikan sebesar 0,20 yang mana ini lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Yang kedua yaitu ada uji multikolinealitas. Uji multikolinealitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas atau independen untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinear multikolinear di dalam regresi. Kita lihat tabel di bawah ini. Setelah itu, jika tolerance value di bawah 0,10, maka VIP di atas 10 akan terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kita lihat di sini variabel 1 tolerance 0,026 lebih besar dari 0,10, maka kriterianya terjadi multikolinearitas. Begitu juga seterusnya. Setelah itu kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpanan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya tindakan ketidaksamaan variabel kedua redual untuk semua pengamatan pada model regres. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regres adalah tidak ada gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa model penguji yang bisa digunakan di antaranya yaitu dengan melihat scatter plot. Jika dot menyebar tidak teratur maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun jika dot menyebar teratur ada berpola sekitar OY dan OX maka terjadi heteroskedastisitas. Kita lihat di tabel bahwasannya datanya tersebar, tidak teratur sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Lanjut. Masuk ke uji analisis regresi linear berganda. Yang pertama ada uji F. Bisa dilihat dari tabel. Dilihat dari nilai sig 0,00 lebih kecil dari 0,5 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Terus ada yang kedua itu uji T. Kita lihat terlebih dahulu tabel yang ada di atas, dapat juga dilihat melalui sig-nya. Apakah nilai sig lebih besar dari 0,05, maka X tersebut tidak berpengaruh terhadap Y. Dari data ini dapat dilihat bahwa keseluruhan nilai sig dari variabel X lebih besar dari 0,05, sehingga tidak satupun variabel X ini yang mempengaruhi variabel Y. Kesimpulannya yaitu X1, X2, X3, dan X4 tidak berpengaruh terhadap Y. Terus ada yang namanya koefisien determinal. Ini datanya dan KD sama dengan
R pangkat 2 yaitu 0,90 atau 90%. Yang terakhir yaitu persamaan regresi. Bisa kita lihat tabelnya, Y sama dengan min 1091,094 ditambah 37,914 ditambah 22,313X ditambah 14,069X4. Baik, sekian dari penjelasan langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi IBM PSS untuk menganalisis regresi linear berganda dan juga uji asumsi klasik. Jika ada kesalahan dalam penjelasan data, mohon dimaafkan karena di sini saya juga baru belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.